Ibu-ibu dan bapak-bapak, pada kuliah hari ini kita akan melihat kembali seluruh ayat kursi itu dari permulaan sampai akhir sebagai sebuah kesatuan, dan kita akan khusus melihat tafsir ayat kursi ini dari cara penafsiran sufi, dari pendekatan sufi. Apa sih bedanya tafsir sufi dengan tafsir-tafsir yang lain? Kita harus lebih dahulu menjelaskan apa itu tafsir. Secara singkat saja, tafsir ialah memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk kepada keterangan Al-Quran lagi, atau dengan melihat keterangan dari hadis, atau dengan mengutip ucapan para sahabat dan para tabi'in, atau dengan mengemukakan ru'yu yang benar. Karakteristik tafsir sufi itu, setiap tafsir sufi ditandai oleh dua hal, yaitu tafsir dan takwil. Nah, apa yang disebut tafsir? Tafsir adalah menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya apa yang disebut zulm. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Rasulullah ditanya, apa yang disebut kezaliman itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, kezaliman itu ialah kemusyrikan. Bukankah Tuhan berkata, inna syirka la zulmun azim. Bukankah kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar? Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kata kezaliman itu dijelaskan dengan ayat Al-Quran lagi. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan siratal mustaqim di dalam ihdinas siratal mustaqim? Itu dijelaskan bahwa yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim dijelaskan oleh ayat Quran berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu siapa itu jalan yang diberi nikmat? Itu jalannya siapa? Dijelaskan lagi oleh ayat Al-Quran lagi, surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa huwa ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan orang yang diberi nikmat itu adalah jalan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang bergabung dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para shalihin. Nah, itu menjelaskan ayat Al-Quran dengan merujuk pada ayat Al-Quran lagi. Kata para ulama, inilah tafsir yang paling benar di antara seluruh tafsir itu, karena menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Yang kedua, menjelaskan ayat Al-Quran dengan hadis. Kita memberi contoh. Salah satu contoh tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis adalah buku tafsir yang menurut saya paling enak dibaca dan paling perlu untuk dibeli, yaitu Tafsir Bil Ma'thur. Tafsir Bil Ma'thur, ya. Itu setiap ayat Al-Quran dijelaskan dengan riwayat-riwayat dari Nabi. Misalnya ada satu ayat yang sering kita dengar, terutama bulan puasa, pada waktu musim tarawih. Kalau bukan di bulan puasa, yang sering kita amalkan kan Qul huwallahu ahad saja. Nah, di bulan puasa itu kita dengar ada banyak surat-surat Al-Quran terakhir. Di antaranya, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang memberikan hartanya, fa amma man a'ta, dan takwa kepada Tuhannya dan membenarkan janji yang baik dari Rasulnya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Tapi barang siapa yang bakhil dan merasa dirinya kaya dan membohongkan apa yang dijanjikan Rasul kepadanya, maka kami mudahkan dia kepada kesulitan hidupnya. Apa yang dimaksud memberi itu dan membenarkan janji Rasul itu? Kita memperoleh penjelasan dari hadis. Katanya dulu di Madinah, begitu menurut buku Tafsir Bil Ma'thur itu, dulu di Madinah ada seorang kaya raya. Dulu di Madinah ukuran kaya itu ialah jumlah kebun kurma yang dia miliki. Kalau sekarang ukuran kaya itu adalah jumlah deposito di bank yang bisa diselamatkan.
Ada seorang kaya punya pohon kurma yang sangat bagus. Pohon kurma itu kebetulan condong ke rumah orang miskin, seorang janda yang punya anak yatim yang banyak. Setiap kali dia naik pohon kurma itu, dia tidak pernah memberikan sebagian dari buah kurma itu kepada anak yatim di dekat rumahnya. Bahkan kalau buah kurma itu ada yang jatuh, dia buru-buru turun. Dia ambil dari tangan orang anak yatim itu. Bahkan kalau anak yatim itu sudah memasukkan kurma itu ke mulutnya, dia ambil kembali. Katanya begitu. Saya tidak bermaksud bikin humor, emang begitu. Akhirnya anak yatim itu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu Rasulullah adalah orang yang paling mudah tersentuh hatinya dengan penderitaan anak yatim, karena beliau sendiri dulu dalam keadaan yatim, kan? Wa wajadaka yatiman fa'awa. Jadi kemudian dia datang, kemudian Rasulullah panggil itu orang, maukah kamu saya ambil itu pohon kurma kamu itu dan saya ganti nanti dengan pohon kurma di surga, kata Nabi. Enggak, kata dia, ya. Kamu itu kan banyak pohon kurma, saya tukar dengan satu kebun kurma. Enggak ya Rasulullah, itu pohon kurma saya yang paling baik, yang paling ranum buahnya. Pokoknya akhirnya dia pergi, meninggalkan Rasulullah yang kecewa. Itulah yang dimaksud dengan ayat fa'amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kedengaran oleh seorang sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu. Dia datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, apa janjimu itu hanya khusus untuk dia atau untuk saya? Kata Rasulullah, untuk kamu juga kalau kamu bisa mengambil kurma itu dari dia. Datanglah dia kepada orang yang pemilik pohon kurma itu. Terjadilah perundingan yang sangat alot. Pokoknya akhirnya itu pohon kurma itu diganti oleh sahabat yang lain dengan satu kebun pohon kurma yang sama ranumnya dengan pohon kurma dia. Terdiri dari ratusan pohon kurma. Kemudian akhirnya diberikanlah kepada dia, oleh dia diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah diberikan kepada anak yatim itu. Karena dialah kemudian turun ayat fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya sambil takwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan janji yang baik yang dijanjikan Rasulullah kepadanya. Fama man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia kepada kehidupan yang menyenangkan, pada kehidupan yang mudah. Itu menjelaskan tafsir Al-Quran dengan hadis. Agak jarang juga di antara para ulama yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Karena untuk itu kita harus banyak baca hadis yang berkenaan dengan ayat itu. Lagi pula tidak semua ayat Al-Quran ada hadis yang menjadi rujukannya. Akhirnya para ulama merujuk kepada ucapan para sahabat dan tabi'in. Para sahabat juga memberikan tafsir. Kadang-kadang sahabat itu juga ada yang tidak tahu itu makna arti Al-Quran, walaupun mereka itu orang Arab. Sahabat Nabi itu asli orang Arab. Kecuali beberapa orang sahabat Nabi, misalnya Salman, itu dia orang Iran. Atau Suhaib Ar-Rumi, Suhaib orang Roma, sebetulnya orang Turki gitu. Waktu itu disebut Rumi. Atau Bilal Al-Habsyi, Bilal yang berasal dari Afrika. Ada sebuah kumpulan para sahabat, nama para sahabat, kitab itu namanya Al-Isobah. Itu who is who-nya sahabat Nabi, disusun dari alif sampai iya. Dan kebangsaannya dari mana. Saya mau mencari Al-Andonisi, ya. Nggak ada, itu udah pasti. Karena apa? Pada waktu itu memang Indonesia belum ada di dunia ini. Indonesia kan baru lahir tahun 45, dan kita sekarang akan memperingati yang 54. Kalau tidak ada ayat Quran lain penjelasannya, tidak ada hadis lain, tidak ada ucapan para sahabat dan tabi'in, lalu mereka mengemukakan pendapatnya. Ini yang disebut tafsir bira'yi, tafsir dengan ro'yu. Tapi ini ro'yunya juga harus ro'yu yang benar. Artinya harus berdasarkan makna bahasa Arab yang sebenarnya. Jadi diselidikilah apa kandungan makna itu dalam bahasa Arab. Karena itu sebagian ulama mensyaratkan tidak boleh jadi mufasir sebelum dia mengerti bahasa Arab. Karena kalau dia menafsirkan, pastilah tafsirnya bukan dari Al-Quran, pastilah tafsirnya dari terjemah Al-Quran. Agak beda kan menerjemahkan, menafsirkan dari terjemah Al-Quran dan menafsirkan dari Al-Quran sendiri langsung. Misalnya ada ayat, ya ayyuhal mudaththir qum
fa'anzir. Hei orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dalam bahasa Arab bangunnya itu qum. Qum itu artinya berdiri. Asal tidur jadi bangkit, berdiri. Itu kandungan makna bangun itu dalam bahasa Arab artinya bangkit dari tidurnya. Itu kandungan makna. Tapi ketika ada mufasir yang tidak mengerti bahasa Arab, kemudian dia menafsirkan menafsirkan Al-Quran dan terjemahnya, apa yang mereka lakukan? Kata mereka, bangun itu ialah membangun. Kemarin itu zaman Orde Baru, itu rame-rame para ulama mengatakan kita diperintahkan ikut membangun dan mensukseskan pelita bla 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 bla. Apa dalilnya bahwa kita harus membangun? Itu ayat Al-Quran. Hei orang yang berselimut, bangunlah. Katanya, maksud saya, ternyata beda kandungan makna bangun dalam bahasa Indonesia dengan makna qum di dalam bahasa Arab. Jadi karena itu, salah satu syarat mufasir adalah bisa bahasa Arab. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak begitu mengerti bahasa Arab, jangan ikut-ikutan menafsirkan Al-Quran. Dengarkan saja orang menafsirkan Al-Quran. Dalam rangka ulang tahun Tazkiyah nanti tanggal 28 insyaallah di Jakarta, kita akan meluncurkan tafsir Sufi Al-Fatihah. Tafsir Sufi Al-Fatihah. Buat bapak-bapak dan ibu yang pernah ikut tafsir Sufi itu ada potongan khusus. Tapi yang waktu itu belum ikut, ma'al asafis syadid, dengan unfortunately atau mungkin fortunately harus memberikan infak yang lebih besar. Nah itu yang menyusun kitab tafsir Sufi itu bukan mufasir, tapi hanya seorang penulis aja. Jadi dia kumpulkan dari buku-buku tafsir, kumpulkan di situ aja. Karena si penulisnya itu tidak merasa memiliki syarat untuk menjadi mufasir. Dia ngerti bahasa Arab insya Allah. Tapi karena salah satu syarat mufasir yang lain supaya ro'yunya benar, dia itu harus berakhlak mulia, harus zahid, harus abid, orang yang banyak beribadat kepada Allah. Karena ilmu itu tidak semua didapat dari membaca, ada yang diberikan Allah langsung kepada yang bersangkutan. Dan si penulis itu merasa ibadatnya kurang, akhlaknya buruk. Satu-satunya keistimewaan dia bisa nulis. Karena itu dia tidak mengklaim dirinya sebagai mufasir, dia hanya mengklaim dirinya sebagai penulis yang mengumpulkan dari berbagai tulisan, meramuknya. Kalau ada orang tanya, kalau begitu tidak ada yang orisinal pada tulisan itu. Emang tidak ada. Tidak. Kalau gitu itu bukan karya Anda, katanya. Emang itu bukan. Karya penulis itu hanya seperti seorang pelukis. Dia kumpulkan warna dari berbagai tempat, mencampurkan warna-warna itu, kemudian mengkombinasikan garis dan bentuk di dalam kanvas. Itu semua pelukis, itu tidak ada yang membuat warna yang asli. Itu warna yang sudah ada, tapi dia campur-campur. Dia kumpul-kumpulkan. Bentuk dan garisnya juga sudah ada dari dulu. Lengkungan, garis lurus. Tugas dia ialah menghimpun garis-garis itu. Yang asli dari penulis itu adalah kanvasnya saja. Tapi kan tidak semua orang bisa menggabung-gabungkan gitu kan. Jadi ini tafsir adalah ra'yu yang benar. Kemudian salah satu keistimewaan tafsir Sufi ialah bahwa di samping tafsir dia juga melakukan takwil. Di samping tafsir itu dengan merujuk ke sini nih, dia melakukan takwil. Selama ini dari kuliah ke-1 sampai ke-3 tentang tafsir ayat kursi dari perspektif Sufi, yang terjadi adalah itu tafsir aja. Belum kita bicarakan takwilnya. Mengapa? Karena itu dikhususkan untuk pertemuan yang terakhir. Jadi kali ini kita akan membicarakan takwil dari ayat kursi itu, dari permulaan sampai akhir. Apa sih yang disebut takwil itu? Satu, arti yang pertama dari takwil adalah mencari makna lain dari sebuah kata. Karena kalau kita mengartikan kata itu dengan arti yang lazim, maka ayat Al-Quran itu menjadi membingungkan kita. Misalnya ayat Al-Quran itu ada satu ayat yang bunyinya begini, yauma yuksafu ansak wa yud'auna lisujud. Lalu mereka dipanggil pada hari betis disingkapkan. Kemudian mereka dipanggil untuk sujud dan mereka tidak mampu untuk sujud. Itu disebutnya pada hari betis disingkapkan.
Saya pikir nanti mungkin terjemahan Indonesia lebih bagus, ini tidak membingungkan. Pastilah kata betis itu diterjemahkan dengan makna yang lain. Ternyata tidak, dalam terjemah Departemen Agama masih disebut betis itu. Padahal itu terjemah ini dilakukan jauh sebelum terjadi reformasi dan jauh sebelum terjadi protes-protes terhadap pornografi. Itu masih ditulis ya. Saya nanti perlihatkan. Kalau saya jadi panitia penerjemah ini kebetulan terjemah Al-Quran ini terjemahkan oleh para ulama Indonesia dalam sebuah tim. Ini proyek Departemen Agama. Kita tahu kan kualitas pekerjaan proyek. Maksud saya selalu bagus. Pada ayat surat Al-Qalam, surat 68, ayat 43. Tolong terjemah Indonesianya. Bunyinya begini dalam Al-Quran. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkapkan betis dan mereka dipanggil untuk sujud, lalu mereka tidak mampu. Surat 68 ayat 42. Nah, coba terjemahan Departemen Agama resmi ini sah. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak puasa. Ya betis ya. Nah, bagaimana kita memahami ayat itu? Kalau kita hanya merujuk kepada tafsir, lalu betis itu ya apa betis? Cari dalam hadis. Ternyata dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis berbunyi begini. Dalam Sahih Muslim itu ada hadis riwayatnya begini. Nanti pada hari kiamat Tuhan berkata, siapa yang menyembah sesuatu hendaknya dia ikut sesuatu itu. Lalu ada yang menyembah matahari, dia ikut matahari. Ada yang menyembah bintang, dia ikut bintang. Mungkin ada yang menyembah banteng juga, dia ikut banteng. Sampai tinggallah orang yang menyembah Allah saja. Kemudian Allah datang dalam Sahih Muslim bunyinya begini, fi adna suratin. Allah datang dalam bentuk yang sangat jelek. Lalu orang-orang mukmin itu tidak mau mengakui kedatangan Tuhan itu. Mengapa kamu tidak mengakui aku, kata Tuhan? Apakah ada sebuah alamah, sebuah ciri supaya kamu bisa mengenal aku? Ada, kata kaum mukmin. Apa ciri itu? Betis. Lalu disingkapkanlah betis Tuhan itu, dan semuanya diminta bersujud. Kalau mereka tidak mampu sujud. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat pada hari betis disingkapkan. Nah, pada waktu saya dulu, Bapak dan Ibu-ibu baca Al-Quran dan hadis itu, saya bingung. Hampir-hampir saya bilang, kalau saya terima ayat Al-Quran itu, saya harus percaya bahwa Tuhan punya betis. Dan bahwa Tuhan itu sering menyingkapkan betisnya. Dan itu sangat tidak enak saya terima. Itu sangat mengganggu keimanan saya kepada kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu Ta'ala amma yasifun. Tapi kalau saya menolak, saya takut dosa juga. Berarti menolak Al-Quran dan hadis. Saya khawatir. Jadi menerima khawatir, menolak juga khawatir. Ini bagaikan makan buah si malakama. Dimakan murtad, tidak dimakan juga musyrik. Jadi bingunglah itu. Nah, ada ayat-ayat Al-Quran itu yang seperti itu, yang membingungkan kita kalau kita hanya menerima tafsirnya saja. Kita harus menggunakan takwil. Apa artinya takwil itu? Mencari makna lain. Apa sak dalam bahasa Arab itu? Nah, itu kata sak dalam bahasa Arab memang arti yang biasa itu artinya betis. Dalam kamus sak itu artinya betis. Tapi dalam kamus juga disebutkan sak itu sebuah idiom di dalam bahasa Arab yang artinya kepanikan, kebingungan, kekacauan. Misalnya orang Arab mengatakan qamat al-harb 'ala sak. Perang itu sudah mencapai tingkat yang kritis. Jadi tingkat yang kritis itu, yang kacau, yang membuat orang panik, itu dalam bahasa Arab disebut sak. Dalam bahasa apapun kan seringkali ada makna yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia saja kata jari-jari misal, itu bisa berarti bentuk plural dari jari. Bisa juga jari-jari sepeda. Bisa juga jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan pusat dengan lingkarannya itu ya. Saya kebetulan bukan guru matematik, jadi tidak tahu istilahnya. Dia katanya antara dua jari-jari itu ada temberek, kata guru matematika. Jadi ketika kita ketemu kata jari-jari, itu harus buru-buru
cari makna yang lain kalau jari-jari itu tidak menjelaskan kepada kita. Misalnya ada satu tulisan, jari-jarinya dipatahkan satu persatu dengan tang. Wah, itu apa pekerjaan Anda mematahkan jari-jari? Ya. Itu jangan buru-buru kita takut sama dia dan bingung. Ternyata dia ini bengkel sepeda, kerjanya itu. Ya. Nah, itu menerjemahkan jari-jari dengan roda sepeda, itu disebut takwil. Dengan takwil itu kita dilepaskan dari keraguan. Ayat-ayat yang menimbulkan kebingungan kita itu dalam Al-Quran disebut mutasyabihat. Makna yang lain untuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang mutasyabihat seperti itu, tapi mungkin kita tidak akan membicarakannya di sini. Nanti dalam diskusi di hari Sabtu pada tanggal 28 itu. Ada di antara kaum muslimin yang menolak takwil itu. Misalnya para ulama di Saudi Arabia sekarang ini, Al-Wahabiyin, menolak adanya takwil. Tidak boleh kita mentakwil Al-Quran. Jadi kita harus melihat Al-Quran itu seperti dalam arti yang sebenarnya. Hadis-hadis juga begitu, tidak boleh ditakwil. Ibnu Taimiyah, itu gurunya Cak Nur, selalu dia menolak takwil itu. Jadi ketika dalam hadis sebutkan Tuhan pada pertengahan malam turun ke langit dunia, itu kita harus artikan turun aja itu. Sampai orang tanya sama Ibnu Taimiyah, gimana turunnya Tuhan itu? Ibnu Taimiyah dari mimbar turun ke bawah. Kadzalik, kata dia. Seperti inilah Tuhan turun. Jadi itu artinya tidak mau melakukan takwil. Nah, ceritanya ini bukan hadis. Jadi tidak didengar juga, tidak apa. Saya sebutkan itu karena saya yakin pasti yang bagian itu didengar gitu. Karena kita ini kalau dilarang, berlomba-lomba untuk melakukannya. Ada kenikmatan melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi dilarang mendengar bagian ini. Ada satu ulama dari Pakistan pergi naik haji. Kebetulan dia menjadi tamu dari pemerintah Saudi. Dia dijemput oleh mufti besar pemerintah Saudi, yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Seorang ulama besar, tapi kebetulan beliau ini bermata buta, tunanetra. Jemput dalam mobil, pulang dari Mina, kawannya yang tunanetra ini berkata, "Ya akhi Al-Aziz, berhati-hatilah dengan takwil. Takwil itu bisa membawa Anda kepada kesesatan." Lalu kata orang Pakistan itu, gimana saya harus menghindari takwil kalau ada ayat Al-Quran yang berbunyi begini, barang siapa yang buta di dunia ini, maka dia akan buta di hari akhirat, dan termasuk orang-orang yang rugi. Man kana fi hadhihi dunya a'ma wa fil akhirati a'ma wa huwa minal khasirin. Jadi kan kalau diartikan tanpa takwil, itu berarti siapa saja yang buta di dunia ini, di akhirat juga bakal buta lagi, dan termasuk nanti orang-orang yang rugi. Gimana saya harus menghindari takwil, kata dia. Karena kalau tidak mentakwil, titik-titik ya. Dan kawannya yang di sampingnya itu tidak bicara, diam juga dia. Karena kalau dia menolak takwil, berarti nanti di akhirat juga dia buta, dan termasuk orang-orang yang rugi. Faminal khasirin. Ya. Saya khawatir salah ini membaca ayat Quran ini, jadi saya mau cek lagi ini ayat Al-Qurannya. Dalam surat Al-Isra ayat 72, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Saya salah tadi, wa minal khasirin. Subhanallah. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun buta dan akan menempuh perjalanan yang paling menyesatkan. Wa adallu sabila. Nah, karena itu kita harus takwil. Di dalam tasawuf itu tidak dipergunakan untuk yang ini, untuk makna yang ini. Dalam tasawuf, dalam tafsir sufi, ayat-ayat Al-Quran itu dicari makna batinnya. Jadi takwil itu mencari makna batin dari ayat-ayat Al-Quran. Makna batin dari ayat-ayat Al-Quran. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu ada lahirnya dan ada batinnya. Setiap batin Al-Quran itu mengandung 7 lapis batinnya lagi. Dan Al-Quran ini seperti, kata Alamah Toba-Tobai, seperti sebuah samudra. Kalau orang itu tidak bisa menyelam, kalau orang itu tidak bisa berenang saja, maka yang dia peroleh dari
Lautan itu mungkin kerang-kerang yang terdampar ke pinggir pantai, itu yang kita kais-kais. Itu yang dilakukan oleh anak-anak kecil kalau berada di pantai. Mereka mengambil kerang-kerang itu. Untunglah kalau sekali waktu ada penyu yang mendaratkan telurnya di situ. Atau kalau orang tidak bisa berenang. Kalau sudah bisa berenang, mungkin dia peroleh paling tidak ikan teri yang mengambang di luar, atau plankton. Kalau dia menyelam lebih dalam, terus dia akan memperoleh yang lebih istimewa lagi. Kalau kemampuan menyelamnya sangat hebat, dia bisa mengambil butir-butir mutiara dari dasar lautan itu. Nah, Al-Quran pun seperti itu. Kita adalah anak-anak kecil yang berkumpul di pinggir samudra Al-Quran itu. Dan menunggu sekali-kali ada angin yang bertiup. Mungkin kita mendapat cipratan dari gelombang lautan itu. Atau kalau malang, kita ditarik lubang lautan itu. Mati. Itu. Banyak orang yang sesat juga karena Al-Quran. Ada. Yudillu bihi kathira, wa yahdi bihi kathira, wa ma yudillu bihi illal fasiqi. Dengan Al-Quran ini sesat banyak orang. Dengan Al-Quran ini. Dan dengan Al-Quran juga mendapat petunjuk banyak orang. Tapi tidak sesat karena Al-Quran ini kecuali orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang fasik itulah yang biasanya sesat karena Al-Quran. Fasik itu artinya orang yang banyak dosa, orang yang berbuat maksiat, lalu menemukan Al-Quran untuk membenarkan kemaksiatannya. Sehingga Al-Quran itu membawanya ke dalam kesesatan yang lebih dalam. Biasanya yang fasik-fasik yang sesat karena Al-Quran itu para ulama seperti saya. Dia gunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, ya. Sehingga dulu Al-Kisah ini di zaman dahulu ketika para ulama menguasai pemerintahan, ada seorang ulama itu disebut fuqaha, kan, ahli-ahli fikih. Katanya di zaman salah seorang murid Abu Hanifah Asy-Syaibani, pada zaman itu ada seorang kehilangan dombanya. Dombanya hilang. Begitu tahu dia dombanya hilang, dia buru-buru ke masjid berdoa. Doanya, ya Allah, selamatkan dombaku dari ahli fikih. Maksudnya dari ulama. Itu aja doanya. Jangan sampai dombaku ini jatuh ke tangan ulama. Tanya kenapa? Itu kalau jatuh kepada pencuri lalu domba itu ketemu, kita masih bisa mengambil hak kita. Tapi kalau sudah jatuh ke ulama, itu ulama pasti tahu saja dalilnya untuk menunjukkan bahwa domba itu milik dia. Dan dia susah katanya melawan para ulama. Ya. Jadi itu kalau saya ulama, saya sebetulnya mengkritik diri saya sendiri. Ya. Walhasil kalau menjelang pemilihan umum, kita tanya kepada ulama, partai mana yang harus kita pilih? Itu tergantung ulamanya. Siapa ulamanya itu? Ya. Dulu saya, ini tidak termasuk tafsir sufi ya. Dulu saya mengajar di IAIN juga. Walaupun latar belakang saya umum, saya ngajar di IAIN juga. Ya, ngajar ilmu umum juga lah. Komunikasi saya ngajar situ. Dan saya senang ngajar di IAIN karena di situ ada seorang ahli fikih. Beliau sudah tiada, rahimahullah. Waktu itu saya baru punya anak yang pertama. Jadi istri saya dalam keadaan nifas. Saya tanya sama Pak Kiai itu, berapa sebetulnya waktu tunggu? Kalau istri kita itu nifas. Itu Pak Kiai itu, beliau balik bertanya kepada saya, maunya berapa? Katanya. Kalau yang 40 hari kita punya hadisnya katanya. Yang seminggu juga ada hadisnya katanya. Wah, saya bingung juga waktu itu. Dan itulah perkenalan pertama saya dengan ahli fikih. Nah, jadi memang ayat-ayat Al-Quran itu punya makna lahirnya dan punya makna batinnya. Seorang sufi bukan saja melihat makna-makna lahir ini, dia menyelam jauh ke makna batin. Nah, kita akan berikan contoh ini makna-makna batin itu dengan ayat kursi itu seluruhnya. Makna lahirnya sudah disampaikan oleh para ulama kita sebelumnya di sini. Ulama mereka yang sebelumnya bukan ahli fikih. Kalimat pertama dari ayat kursi itu setelah Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Kita lihat kata la ilaha illa huwa. Dalam makna lahirnya la ilaha illa huwa itu artinya kita tidak boleh menyembah selain dia. La ma'buda illallah. Itu makna lahirnya. Di atas ini makna lahirnya la ma'buda illallah. Tidak boleh kita menyembah
selain Allah. Itu makna lahirnya. Jadi kalau kita menyembah selain Allah, kita musyrik. Jadi lawan dari selain Allah yang menjadi ilah itu bisa menjadi berhala. Itu makna lahir daripada ilah itu adalah berhala. Selain Allah itu kita sebut berhala-berhala. Tapi orang sufi menyelam lebih dalam ke situ. Yang dimaksud dengan ilah, memang dalam bahasa Arab kata ilah bukan hanya berarti Tuhan. Kata ilah itu berasal juga dari kata alaha ya'lahu ilahan, yang artinya biasa seorang anak kalau kehausan ingin menyusu, orang Arab menyebutkannya itu as-sabi ya'lahu ila ummi. Itu anak berilah kepada ibunya. Jadi si anak yang datang kepada ibunya untuk meneguk air susu ibunya itu sambil memeluknya, itu disebut dengan kata ilah. Jadi ilah adalah tempat mereguk air susu. Itu berarti juga kata la ilaha illallah itu berarti juga la maqsuda illallah. Karena itu ada sebagian aliran tarekat yang dalam doa-doanya memperinci makna la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah la maqsuda illallah la matluba illallah la mahbuba illallah la mawjuda illallah. Itu sebetulnya takwil. Takwil dari kata la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju selain Allah. Seperti seorang bayi yang kehausan, dia tidak mencari siapapun selain ibunya untuk mereguk air susu itu. Saya teringat kepada sebuah puisi dari Jalaluddin Rumi. Rumi itu bercerita tentang pentingnya penderitaan dalam hidup ini. Bahwa menurut Rumi, penderitaan itu bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata dia. Jadi orang-orang yang banyak menderita biasanya dibimbing Tuhan keharibaannya lebih cepat daripada orang-orang yang berada dalam limpahan kenikmatan dan kesenangan. Jadi seringkali penderitaan itu adalah anugerah Tuhan yang paling besar. Lalu Rumi bersair begini, kalau langit tidak menangis, air hujan itu tidak akan turun, dan bunga-bunga di taman tidak akan merkah. Kalau tidak karena tangisan bayi, sang perawat itu tidak datang kepadamu. Karena itu menangislah kamu, supaya sang perawat agung datang kepadamu dan memberikan kepada kamu air susu dari limpahan anugerahnya. Itu kata Rumi. Jadi kalau begitu kita ini seperti bayi-bayi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang harus menangis dulu supaya kita memperoleh limpahan barakah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini dengan doa ibu-ibu, insya Allah setelah acara itu saya mau pergi ke Amerika, mau gabung dengan tarekat Jalaluddin Rumi ini. Ada salah seorang mursyidnya di Amerika, Helminski, yang mau ikut bareng-bareng baiat kepada tarekat Jalaluddin Rumi. Boleh. Kita tidak ada ya kuliah tarekat saja, tidak ada ya. Jadi nanti akan ada kuliah pengantar ilmu tasawuf. Oke, kalau dicari lagi lebih dalam lagi dari la ilaha illa huwa itu, la matluba illallah, tidak ada yang dicari selain Allah. Makna yang lain lagi dari kata la ilaha illa huwa adalah la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai selain Allah. Nanti puncaknya katanya dari pengalaman la ilaha illallah ialah la maujuda illallah, tidak ada yang ada selain Allah. Tidak ada yang ada selain Allah. Artinya semua tidak ada, yang ada hanya Dia saja, yang ada hanya Allah saja. Ini yang disebut makom fana. Orang-orang Buddha menyebutnya nirvana, nothingness, ketiadaan. Ketika kita tenggelam dalam ketiadaan dan yang ada itu hanya Dia saja, yang kemanapun kita melihat yang ada hanya Allah saja. Ainama tuwallu fathamma wajhallah, kemanapun kamu menghadap, kamu hanya melihat wajah Allah saja. Kita tidak mencapai itu makom itu. Mungkin yang pertama kita lakukan ialah makom yang pertama. Jadi dalam hidup ini tetapkanlah tujuan kita ini Allah. Kita ini sepanjang hidup kita ini mempunyai tujuan yang macam-macam. Biasanya dirumuskan
dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan cita-citaku, gitu kan? Itu selalu saja guru itu dengan anak. Dulu guru saya dulu pelajaran bahasa Indonesia menyuruh saya mengarang cita-citaku. Itu ada anak saya yang paling kecil juga dari sekolah pulang, dia lagi nulis apa? Cita-citaku. Nah, dan kita punya cita-cita yang macam-macam. Sekarang jadikanlah cita-cita kita yang paling agung itu adalah menuju Allah, mencapai Dia. La maqsuda illallah. Nah, manusia itu tidak akan pernah selesai dalam pencariannya kalau yang dicari itu selain Allah. Jadi kalau kita masih cerita Jalaluddin Rumi juga, ada gajah dari India dibawa ke Persia, disimpan di istana raja, diberi segala macam lah, diberi hiasan-hiasan, diberi makan. Kalau dipakai raja, dia menggunakan juga baju kebesaran. Tapi ketika berada di istana itu, gajah itu selalu risau saja, tidak enak saja. Dan satu saat gajah itu mogok, tidak mau jalan, dipukul juga tidak jalan. Akhirnya raja bingung, tanya kepada seorang bijak. Kata orang bijak, cobalah arahkan gajah itu ke India, ke tempat asalnya, kepada Sangkan Paraning Dumadinya, kepada tempat dia tumbuhnya. Arahkanlah gajah itu ke India, dan dia berlari dengan kencang. Nah, kita ini seperti gajah dalam cerita Jalaluddin Rumi itu. Mengapa kita misalnya kita mengejar kekayaan, terus menerus mengejar kekayaan? Setelah kita peroleh kekayaan itu kita tambah lagi, tapi setelah memperoleh kita tetap tidak puas, tidak puas-puas, karena kita harus mencapai Dia yang paling kaya. Kita harus menggapai ghaniyun 'anil 'alamin. Mengapa kita juga ya, kita ibu-ibu nih dengan kita itu, kalau saya tidak masuk situ, ingin mempercantik diri kan? Kita percantik diri, sudah berbagai peralatan, terus kita percantik diri kita. Karena sebetulnya ada fitrah dalam diri kita ingin mencapai yang paling indah, yang paling indah dari segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan tetap tidak puas saja, karena apapun yang kita capai itu adalah tujuan semu. Tujuan ujungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dari segalanya. Mengapa orang yang mencari ilmu juga tidak puas-puasnya? Karena itu dorongan fitrah dia untuk mencapai yang maha berilmu, yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Al-Quran, sekarang tetapkanlah langkahmu itu. Ada satu ayat Al-Quran, ada ayat berbunyi, Tuhan bertanya sama kita ini, gajah-gajah dari India ini. Pertanyaan Tuhan, fa'aina tadhhabun? Mau berangkat kemana kalian ini? Where are you going? Mau berangkat kemana kamu ini? In huwa illa dzikrul lil alamin. Ini dia peringatan dari Tuhan kepada seluruh alam semesta ini. Fa'aina tadhhabun? Mau berangkat kemana? Dalam Al-Quran kita diberi contoh oleh Ibrahim. Ibrahim menjawab pertanyaan itu, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku berangkat menuju Tuhanku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Surat 81 ayat 26. Dan jawabannya dari Ibrahim alaihissalam itu, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Surat As-Saffat ayat 99. Nah, berangkat menuju Tuhan itulah yang dimaksud dengan la ilaha illa huwa secara batiniah. Makna batiniahnya ialah tetapkanlah sekarang tujuan kamu itu, yang kamu cari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesitulah kamu harus menuju. Fattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu dalam surat Luqman. Ikutilah jalan orang-orang yang sedang berangkat menuju aku. Pada akulah tempat kembali kamu semua. Nanti aku kabarkan kepada kamu apa-apa yang kamu lakukan. Jadi kita ini harus bergabung dengan sebuah kafilah panjang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya sekolah kan. Untuk sekolah ini saya buat mars sekolah ini. Saya buatkan juga himnenya sebagai peninggalan. Sekiranya saya meninggal dunia, himnenya itu masih ada. Di antaranya ialah yang himne itu, anak-anak itu mengatakan dirinya sebagai anggota kafilah dalam sahara tak terhingga menuju cinta Dia. Memang kita semua harus menjadi anggota kafilah ruhani yang sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jangan salah memilih rombongan kafilah itu. Sebab ada juga kafilah di sana yang membawa kita ke api neraka. Karena itu bergabunglah dengan kafilah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Berdoalah supaya kita menjadi bagian dari kafilah itu. Ada seseorang di Jakarta ini, dia mulai kembali kepada Islam. Kemudian karena doa dia itu, ya Tuhan, jadikanlah saya ini sebagai bagian dari kafilah Rasulmu, walaupun pada bagian yang paling belakang. Jadi walaupun paling belakang, tidak apa-apa, di buntutnya sekalipun, asal berada di dalam barisan kafilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kita berada di bagian buntut kafilah Nabi daripada di bagian depan kafilah setan. Nah, itu udah jelas. La mahbuba ilallah. Nah, itu puncaknya juga ialah tidak ada yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh pelajaran tasawuf adalah pelajaran menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau sudah melewati makom itu, kita akan memperoleh pengalaman yang disebut la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud itu selain Allah. Itu orang yang mengalami pengalaman seperti itu biasanya tidak tertahan mengucapkan kata-kata yang membuat bingung orang-orang yang awam. Al-Hallaj dulu berteriak-teriak dia, Anal haq, anal haq. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Ketika orang tanya, ma fil jubbah? Ya Hussein, kata dia, namanya Hussein bin Mansur Al-Hallaj. Apa yang ada dalam jubahmu, hai Hussein? Dia jawab, di jubah saya ada Tuhan. Dia mengalami satu pengalaman ketika kemanapun dia melihat, yang dia saksikan adalah Tuhan saja. La maujuda illallah. Ribut orang-orang awam, apalagi yang tidak belajar tasawuf. Dia di penjara, dia dihukum gantung, dibunuh malah, dipotong, tubuhnya dicencang, dan kemudian dibakar, dan abunya diterbangkan ke segala penjuru, supaya tidak ada lagi orang yang murtad seperti itu. Sayyidina Ali pernah satu saat berzikir. Dalam zikirnya itu, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ribut para sahabatnya semua. Dan Sayyidina Ali tidak menyadarinya pada saat itu. Baru setelah selesai orang tanya kepada Sayyidina Ali, kenapa zikir Anda begitu? Dan Sayyidina Ali tahu dia menghadapi orang-orang awam. Jadi dia berkata, saya hanya membaca ayat Al-Quran saja. Memang ada ayat Al-Quran yang bunyinya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Saya hanya baca Al-Quran aja, katanya itu. Apa enggak boleh baca Al-Quran? Kayak gitu. Dan Al-Hallaj tidak bisa itu, tidak secerdas Imam Ali. Ketika ditanya, kenapa kamu menyebut pada dirimu Tuhan? Dia bingung. Akhirnya dia dibunuh lah. Sebelum dipancung, karena salah seorang muridnya tanya, udah lama belajar tasawuf sama Al-Hallaj. Kalau dulu orang belajar tasawuf tanpa bayar. Karena itu tasawuf beneran. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengorbankan segala-galanya dalam pencarian Tuhan itu. Di sini kan ini tasawuf-tasawufan. Jadi kita tidak minta mengorbankan terlalu banyak, tapi berlatihlah berkorban. Paling tidak 150.000 untuk ini ya. Hanya riyadhah aja, latihan. Tadi saya bicara juga di depan ibu-ibu tadi ya, siang itu. Lebih baik kita bersufi-sufian ya. Bukan sufi beneran. Karena biasanya setelah pura-pura, nanti kalau terus mudah-mudahan kita jadi beneran juga setelah latihan pura-pura itu. Kita baru Allahu la ilaha illa huwa ya. Jadi kalau pada tingkat ini, pada tingkat atas ini, pada tingkat tafsir, kita musyrik kalau kita menyembah selain Allah. Pada tingkat ini kita musyrik kalau dalam hidup itu kita menuju selain Allah. Kalau tujuan hidup kita itu kemana-mana, itu tujuan akhir kita itu berarti musyrik. Kalau kita juga mencari selain Allah, kita musyrik. Kalau kita juga mencintai selain Allah, kita juga musyrik. Dan pada tingkat yang ini, kalau kita masih melihat di dunia ini ada lagi selain Allah, bahwa di tempat ini selain Allah ada meja, ada kursi, ada bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kita musyrik. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, kebanyakan di antara orang yang beriman itu musyrik. Tapi musyriknya sebetulnya musyrik pada tingkat yang ini ya. Pada tingkat awal, alhamdulillah kita tidak musyrik. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menyembah berhala. Sampai para sufi berkata, kalau sebelum kita salat, karena ingin khusyuk, kita membayangkan Allah itu seperti apa dalam bayangan kita.
maka kita sudah melakukan kemusyrikan. Karena yang kita sembah bukan Allah, tapi bayangan kita tentang Tuhan. Bayangan dalam benak kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat suci dari apapun yang kita bayangkan. Subhanallahi ta'ala amma yasifun. Biasanya kalau saya menjelaskan langsung ke sini, semua jadi cemas. Sampai di sini aja misalnya, kita tidak boleh mencintai apapun selain Allah. Cemas semua karena semua musyrik. Karena ini meloncat kita terlalu jauh. Jadi kita sementara ini aja di atas. Yang tidak saya tuliskan. Karena ini tugas ahli fikih. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kalau makna lahir dari al-hayyul qayyum, al-hayy adalah yang hidup. Yang hidup dengan sendirinya, yang tidak dihidupkan. Al-qayyum artinya yang mandiri, yang ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi, yang tegak karena zatnya. Sementara yang lain itu ada karena adanya dia. Dia ada bukan karena adanya yang lain. Dia al-qayyum. Selain dia itu ada karena dia. Tapi dia sendiri ada karena tidak siapapun. Kan dulu ada, katanya itu asalnya dari Napoleon katanya. Tapi saya cari-cari ternyata dari hadis juga itu ada. Dari Abu Hurairah malah. Napoleon itu berkata, kalau kita membuktikan adanya Tuhan dengan mengatakan bahwa segala sesuatu pasti ada pembuatnya, kan? Kursi pasti ada yang buat kursi itu. Kalau begitu, katanya, kalau Tuhan itu ada, lalu siapa yang mengadakan Tuhan? Karena setiap yang ada, pasti ada yang mengadakannya sebelumnya. Kalau kita mengatakan Tuhan itu ada, maka siapa yang mengadakan Tuhan? Nah itulah di sini ada jawabannya, dia adalah Al-Qayyum, yang adanya tidak diadakan. Selain dia, itu adanya itu diadakan. Diadakan itu dalam bahasa Arabnya disebut maujud, dari kata wajada. Tapi kata maujud juga berarti ditemukan atau didapatkan, found out. Tapi daripada belajar bahasa, kita teruskan ini. Jadi secara batiniah, Al-Hayyul Qayyum artinya keyakinan bahwa Allah lah yang hidup dan yang memberikan kehidupan. Allah itu tidak dihidupkan oleh kita. Dan Allah sebetulnya tidak memerlukan kita. Kitalah yang memerlukan dia. Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Makhluknya lah yang bergantung kepada dia. Dalam Al-Quran, yang tidak bergantung kepada siapapun, tapi menjadi tempat bergantung semuanya, itu dalam Al-Quran disebut As-Samad. Sesudah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah As-Samad, tempat bergantung siapapun, dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Sekiranya kita maksiat kepadanya, kita tidak akan mengurangi keagungan dan kebesarannya. Dan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sholat kita. Tidak ada manfaatnya salat kita itu buat dia. Salat itu sebetulnya manfaatnya buat kita juga. Tuhan berikan salat itu hanya karena kasih sayangnya kepada kita. Tuhan berikan sebuah kesempatan buat kita untuk menghadap dia.